Halo wargi sahabat Ngabolang, apa kabar? Mudah-mudahan sahabat Ngabolang baik-baik saja ya. Nah ini Akang berada di luar rumah nih. Ini ke sananya ini pemandangan rumah-rumah juga karena Akang sekali lagi ada di atas ya di lantai 2 Akang ya ini. Ini alhamdulillah ya wa syukurillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk silaturahim dengan Akang meskipun lewat video ini. Nah, sekali lagi kalau misalkan video-video Akang untuk sementara ini banyak yang tidak nonton, nggak apa-apa, sekali lagi ya, nggak apa-apa. Yang penting Akang telah menyampaikan karena ini tanggung jawab ya. Karena berusaha agar apa yang diketahui Akang ya, sekalimah atau dua kalimah yang ada di dalam agama itu disampaikan. Begitu juga sekarang ada pertanyaan, bagaimana orang yang sering memberikan tausiah tetapi dia sendiri tidak pernah melakukan kebaikan? Bukan di zaman sekarang, di zaman dulu pun demikian. Nah, bahkan di zaman Rasul itu, dan Allah menyindirnya. Menyindirnya bagaimana, Kang? Menyindirnya dengan ayat suci Al-Quran. Allah langsung ya, maksudnya Allah langsung itu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Allah di dalam Al-Quran itu mengatakan begini, Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Allah mengatakan begini, kenapa kamu menyuruh kepada orang untuk berbuat kebaikan, watan sauna anfusakum, sedangkan kamu sendiri melupakan, tidak mengerjakan kebaikan, maksudnya begitu. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu membaca kitab. Nah, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Ini kemungkinan ya, itu kalau zaman dulu ya itu orang munafik. Nah, kalau sekarang nggak tahu nih gitu. Kalau dulu itu orang munafik gitu, menyuruh orang tetap berkeyakinan Islam ya, tetapi dia sendiri tidak masuk Islam. Itu berada di hadis riwayat Al-Wahidi yang diterima dari Ibnu Abbas. Ya, pernah ada kejadian seperti begitu. Jadi dia pandai menausiahan orang lain ya, memberi tausiah kepada orang lain, tetapi dia tidak pernah melakukan kebaikan. Nah, itu yang ditanyakan oleh sahabat Ngabolang. Jadi hukumnya bagaimana ya? Hukumnya bisa jadi itu munafik ya, kalau merujuk kepada peristiwa dulu. Nah, sesuai dengan ayat suci Al-Quran ayat 44 surat Al-Baqarah. Bahkan di lain kalimat di surat Al-Imran ayat 167 Allah mengatakan, nah, yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Jadi apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya ya di dalam ininya, mulutnya ya, ma laisa fi qulubihim, tidak sesuai dengan hatinya. Dia mengaku beriman tapi dia tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan. Dia mengaku beriman tapi dia tidak menjalankan apa yang diimaninya. Itu bertolak belakang gitu. Nah, ini di zaman sekarang mungkin banyak ya gitu. Entah karena memang kepentingan politik, kepentingan duniawiyah kan gitu, bahkan ada kepentingan pribadi. Umpamanya menyuruh orang lain untuk sedekah, nah, lalu sedekahnya dimakan oleh dia sendiri ya, menjadi keuntungan sendiri, pakai ayat-ayat Al-Quran, pakai ayat-ayat pakai hadis-hadis. Jadi untuk sekedar kedok saja, supaya kan orang Islam itu dermawan ya, orang Islam itu sebenarnya diajari supaya dermawan. Nah, kedermawanan itulah
yang digunakan orang-orang yang apa oknum-oknum, baik apa yang suka memberikan tausiah umpamanya. Kan kadang-kadang kita percaya kalau pakai jas, pakai sorban, pakai kopiah gitu ya, gitu ya, pokoknya mah kelihatannya mah islami lah, agamis istilahnya mah. Jadi kalau kita mendengarkan tausiah-tausiahnya, seakan-akan kita itu tertarik. Nah, ketertarikan itu ya yang membuat kita sering lupa gitu. Sering lupa. Padahal dalam mendengarkan atau mencermati, menyimak satu tausiah itu seharusnya ya, seharusnya kita dengarkan saja dulu. Nah, dengarkan saja dulu. Nah, setelah kita mendengarkan ya, yang baiknya kita taati, amalkan, yang tidak baiknya kita jangan diamalkan. Kalau Wadi melihat seseorang yang perangainya, sifatnya seperti yang ditanyakan oleh Wadi, hati-hati. Karena banyak orang yang menggunakan dalil-dalil agama untuk kepentingan pribadi. Gitu. Dia menggunakan dalil-dalil umpamanya menyuruh orang sedekah. Ya. Ayo sedekah, karena sedekah itu kalau kita memberi sedekah 10 akan dibalas 100. Nah, kalau kita mengharapkan balasannya berarti kita itu tidak ikhlas. Itu saja. Soal Allah mau menggandakan atau melipat gandakan pahalanya, itu bukan urusan kita. Yang menjadi permasalahannya karena kita selalu mengharap pahala yang berlipat ganda. Nah, disitulah pintu ya. Pintu apa? Pintu orang-orang yang suka menggunakan agama sebagai kedok. Yang akhirnya kan kita tertarik, wah kita karena ganjarannya misalkan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 7 kali 700 lipat misalnya, baru kita mau beramal. Kalau tidak ada penggandaan gitu begitu, kita tidak mau beramal, artinya kita tidak ikhlas. Itu tidak mukhlis. Ya, makanya kita tertipu. Hati-hati tuh. Jadi kalau Allah mau melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik, itu mah hak Allah. Tetapi bagi kita ikhlas saja lillahi ta'ala. Kalau kita mengharapkan pelipat gandaan yang berlebihan, maka itu celah pintu masuk orang-orang yang menggunakan agama sebagai kedok untuk kepentingan pribadinya. Makanya mungkin ada pertanyaan seperti begitu. Kalau kepada orang lain menyuruh supaya sedekah, dia sendiri yang menganjurkannya pelit. Dia sendiri yang menceramahinya, memberikan tausiahnya kikir, bakhil. Nah, itu ada kemungkinan begitu. Nah, adapun orang-orang yang ikhlas memberikan tausiah kepada kita dan tidak mengharapkan apa-apa dari kita, maka kita harus menghormati, menghargai. Justru orang-orang seperti itu ya yang akan menerima keutamaan atau pahala dari Allah. Kalau orang-orang di luar sana, banyak orang-orang Islam banyak yang tertipu karena sedekah itu. Iming-iming sedekah, kalau sedekah 100 nanti akan mendapatkan 1000. Nah, bagaimana caranya itu? Itu mah masalah pahala mah bukan urusan manusia, tetapi urusan Allah. Kalau ada orang yang selalu mengharapkan, bukan tidak boleh kita mengharap, bukan. Tetapi kalau berlebihan, kita pasrahkan semuanya kepada Allah.
Kalau kita sudah berbuat baik, maka pasrahkanlah, ya Allah, ini semata-mata bukan saja mengharap pahala yang berlipat ganda, bukan, tetapi ini semata-mata melaksanakan kewajiban. Nah, kewajiban perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Soal mau Allah melipat gandakan ataupun tidak, itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Kalau kita selalu mengharapkan pelipat gandaan dalam masalah ibadah kita, maka itu hati-hati, tidak ikhlas tuh. Sekali lagi, bukan akan melarang mempunyai harapan, bukan, karena di dalam agama itu ada khauf dan ada roja. Khauf itu ketakutan, takut kita tidak mendapatkan keridhaan, dan ada harapan. Harapan apa? Harapan kita ingin diampuni dosa-dosa, harapan kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, begitu, bukan mengharapkan terus saja berlipat ganda. Jadi kita mah kalau beramal selalu ingin dilipat gandakan terus-terusan. Padahal pelipat gandaan tentang amal kita bukan urusan kita. Kita mah tetap saja melakukannya lillahi ta'ala. Nah, ada orang-orang yang menggunakan kedok agama untuk kepentingan pribadi, yang akhirnya kita terprosok, terjebak. Gitu. Kita terjebak kadang-kadang. Kita salah tangkap, kita salah sikap. Kalau kita sudah salah tangkap dalam menangkap keterangan-keterangan agama, dan apalagi salah sikap, gitu. Kalau kita sakit ke dokter, kalau kita ingin maju usaha, carilah ilmunya, jangan datang ke dukun. Nah, itu jalan-jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, kadang-kadang kita keliru. Mau maju usaha datang ke dukun, mau mendapatkan jodoh datang ke dukun. Itu salah itu. Makanya sekarang orang-orang yang pandai membaca Quran, membaca hadis, ya, terus di dalam hatinya beda dengan yang diucapkannya, itulah orang-orang yang menggunakan agama sebagai kedok. Kedok agama itu sebenarnya ampuh, tetapi akan membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Gitu. Allah sedekah. Tetapi sebenarnya sedekah itu adalah untuk kepentingan pribadinya. Itu bahaya itu. Yang akhirnya kalau kita tertipu atau salah atau keliru cara menangkap, ya, atau salah cara mengamalkannya satu keterangan, maka itu berbahaya. Seperti di dalam hadis kan ada, akan mengalir terus pahalanya bagi orang yang suka sedekah, sodaqotun jariyah. Jadi jariyah itu artinya mengalir, sedekah itu akan mengalir pahalanya nanti, ya, nanti. Di dunia itu cuman kita sebagai orang seperti petani, terus menanam. Satu saat akan menuai, satu saat akan memanen, ya. Memanennya jangan jangan ingin sekarang saja, gitu, tapi peruntukan untuk masa depan. Masa depan itu adalah hari akhirat. Jadi kalau kita beramal kepada seseorang, melakukan kebaikan kepada seseorang, jangan sekali-kali mengharapkan balasannya. Jadikanlah amal itu tabungan, karena spesial tabungan kita, ya, sekarang dilakukan nanti butuh. Makanya kalau ada orang yang masih berhutang, ya, di dunia itu cepat-cepat, ya, dibayar, karena di sana akan ditagih. Kalau kita belum belum istilahnya ijab kabul, baik membebaskan maupun membayarnya dengan lunas. Hati-hati. Jadi sekali lagi apa yang ditanyakan oleh sahabat Akang, yaitu tentang orang yang suka memberikan tausiah tetapi dia sendiri tidak pernah melakukannya. Maka itu kalau di zaman dulu, ya, di zaman Nabi, itu orang munafik, sesuai dengan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ke-167 surat Al Imran.
yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Apa yang diucapkan di bibir ini ya tidak sesuai dengan fi qulubihim, dengan hatinya, cuman ingin memanfaatkan saja. Tetapi hati-hati wargi, Allah memberikan perintah untuk kita bersedekah, betul. Allah memberikan perintah untuk infak, betul. Allah menyuruh kita kalau kita mampu dan sudah sampai kepada nisabnya untuk berzakat, itu betul. Tetapi yang harus menjadi waspada sahabat Ngabolang adalah jangan keterlaluan mengharapkan pahala yang berlipat ganda. Cukup kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu cukup. Apapun bentuk pahalanya, berapapun besarnya pahala, kalau dibandingkan dengan datangnya keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling terpenting. Jadi sekali lagi Akang khusus untuk diri Akang sendiri ya, berterima kasih kepada yang menanyakan. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang yang manfaat ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ya. Dan mudah-mudahan sahabat Ngabolang ya tetap hati-hati, waspada, karena banyak orang-orang yang menggunakan dalil-dalil agama untuk tujuan lain-lain, tujuan politik, kepentingan duniawiyah ya. Makanya gitu, bukan untuk kepentingan agama sebenarnya, bukan, tapi kadangkala suka ya digunakan untuk kepentingan pribadi dan keuntungan golongan, itu paling bahaya. Nah, kita jangan sampai teledor, lalai ya, gitu. Kita tetap bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Taatilah Allah sesuai dengan kemampuan ya. Jangan memikirkan pahala, ganjaran terus atuh ya. Yang penting kita mengharap mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.